Kita berjumpa lagi di Renungan 79. Salam revival, berubah, berkarya, dan menjadi berkat. Biarlah ini menjadi perkataan iman di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 3 ayat yang ke-30. Amsal 3 ayatnya yang ke-30, janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Dalam terjemahan lain, firman Tuhan berkata, jangan mencari-cari pertengkaran. Atau tidak Bapak Ibu, apa yang dituliskan di dalam ayat ini, apa yang dijelaskan, kadang-kadang kehidupan kita seperti itu. Kita marah pada diri kita sendiri, tetapi orang lain yang menjadi pelampiasannya. Dari mana sih munculnya sikap semena-mena ini? Yang pertama, dari orang yang suka marah-marah. Sering hal seperti ini kita temui di dunia pekerjaan, di perusahaan, di mana ada atasan kepada bawahan, atasan kepada karyawan-karyawannya, suka seringkali marah-marah, mempersalahkan atas terjadi. Orang yang suka marah, di sanalah datang sikap semena-mena. Yang kedua yaitu egois, sikap yang mau menang sendiri, tidak memperdulikan orang lain, tidak merasa bersalah jika sudah mempersulit atau sudah merepotkan orang lain, tidak tahu berterima kasih, melakukan perbuatan-perbuatannya atas semaunya sendiri, sangat egois, selalu ruti. Dari sanalah sikap semena-mena ini datang. Yang ketiga adalah pemfitnah, suka membicarakan keburukan-keburukan orang lain, menuduh orang yang tidak benar, padahal kita tidak kenal siapa dia, kita tidak tahu siapa dia, tetapi kita memperkatakan hal-hal yang tidak baik. Kita suka membicarakan keburukan-keburukan orang. Dari sanalah sikap semena-mena ini datang. Dan yang keempat adalah kesombongan, tinggi hati, suka merendahkan orang lain. Dan akhirnya kita sakit hati, kita dendam, dan melahirkan niat-niat orang jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana selayaknya kita ingin diperlakukan oleh orang lain, maka harusnya seperti itulah kita memperlakukan orang lain. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, Allah menentang orang-orang yang congkak, karena dari sana lahir sikap tinggi hati. Bahkan di 1 Petrus 3 ayat yang ke-12, wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Memulai pertengkaran dengan tidak jahat kepada kita, artinya kitalah orang-orang yang jahat itu. Kita mau belajar dari tokoh Alkitab yang semena-mena, sesuka hatinya sehingga dia mendapat hukuman dari Tuhan. Yaitu adalah Raja Ben-Hadad, yang merupakan Raja Aram yang mempunyai kekuatan pada masa itu. Karena kekuasaannya, karena kekuatannya, sehingga ia menyuruh utusannya, orang-orangnya untuk datang kepada Raja Israel yang pada waktu itu adalah Raja Aram. Dia menyuruh mengatakan bahwa semua yang dimiliki oleh Raja Ahab, semua harta kekayaan, istri-istri, bahkan anak-anak dari Raja Ahab akan menjadi miliknya. Mendengar hal itu, Raja Ahab menentang, Raja Ahab menolak. Tetapi karena kesombongan Raja Ben-Hadad ini, dia berkata bahwa Samaria, Israel akan dimusnahkan oleh dia. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Allah menentang orang-orang yang congkak, dan akhirnya Allah turun tangan membela Raja Ahab sehingga Ben-Hadad kalah di dalam pertempuran. Yakobus 1 ayat yang ke-20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dalam Roma 12 ayatnya ke-18, kalau itu ada padamu, berusahalah untuk hidup berdamai dengan semua orang. Penuhi hidup kita dengan kasih Kristus.
Kasih Kristus itu di sana ada kelemah lembutan, penguasaan diri, kerendahan hati. Jika kita katakan kita adalah orang percaya, kita mengasihi Allah, kita menghormati Allah, seharusnya kita mempunyai sifat yang lemah lembut, punya penguasaan diri, kerendahan hati. Kasih Allah itu ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak seenaknya, kita tidak semena-mena dengan orang lain, kita tidak berbuat jahat terhadap orang lain yang tidak melakukan kejahatan kepada kita. Bahkan kalau kita punya kasih Allah, sekalipun ada yang berbuat jahat kepada kita, kita akan tetap mengasihi dia. Kita akan menjadi pembawa damai, kita akan menjadi pembawa sukacita, bukan pembawa kekacauan, bukan pembawa kejahatan. Orang-orang percaya seharusnya menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi terang dan garam dunia. Titus 3 ayat yang kedua. Titus 3 ayat yang kedua, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penuhi hidup kita dengan kasih Tuhan, maka kasih Tuhan itu yang akan mengontrol kehidupan kita, sehingga kita tidak seenaknya dengan kehidupan kita, bahkan kita tidak seenaknya dengan kehidupan orang lain. Menjadi penutup kita di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dan mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama menghafalkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 3 ayat yang ke-30 ini. Dan biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat membawa kita untuk terus berubah, terus berkarya, dan kita menjadi orang-orang yang membawa berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Amsal 3 ayatnya yang ke-30. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Mari sama-sama kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kau terus bentuk kami melalui kebenaran firman-Mu. Kau yang mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup. Kau yang terus bawa kami terus berkarya, terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang yang berlindung padamu akan bersuka cita, akan bersorak-sorai selamanya, karena Engkau menaungi kami dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.